ya, terima kasih udah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar yang bersama dengan BPS TRM ya. Jadi topik kita kali ini adalah kita mencoba mengangkat bagaimana kita membuat literatur review dengan menggunakan NVivo ya, sebagai softwarenya untuk mempelajari pola dari publikasi yang sudah pernah dipublikasikan oleh peneliti terdahulunya ya, dan digabungkan oleh konten analisis ya untuk memperkuat insight-nya ya, jadi untuk memahami current trend-nya seperti apa ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan mengundang Pak Gusti ya, yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Terima kasih Pak Gusti atas kesediaannya. Di harapannya nanti materi ini bisa sangat bermanfaat buat Bapak Ibu ya, dalam membuat sebuah paper dari disertasinya ya, atau ya membantu Bapak Ibu juga untuk menemukan gap penelitian atau novelty dari riset Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, waktu dan tempat akan saya serahkan ke Pak Gusti untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harta. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, suatu kelompok kecil ya, yang diharapkan ya bisa ya bersama Pak Harta, bersama saya untuk menghasilkan satu draft ya, satu draft paper dalam 1 bulan ke depan untuk bisa nanti dikerjakan secara independen dengan harapan bisa menggunakan salah satu software yang yang cukup populer ya di ya secara global, yang menggunakan NVivo untuk bibliometric analysis. Ini bibliometric ya, NVivo untuk bibliometric analysis, bibliometric analysis dan social media analysis. Ada beberapa tahapan yang diharapkan bisa kita jalankan ya, kurang lebih selama sebulan ini. Malam ini sebenarnya saya tadi mau mengundang Ibu Sukma, tapi tampaknya masih berhalangan. Nah, dia malam ini salah satu advisory student ya di DRM yang selama sebulan terakhir dia menggunakan NVivo untuk bibliometric analysis. Dia menulis satu topik ya, satu topik yang menurut saya perlu dikaji kira-kira dari tahun 1984 sampai saat ini. Dia sudah mengumpulkan paper ya dengan bibliometric analisisnya NVivo. Jadi nanti Bapak Ibu ya kalau share ya bisa lihat di Emerald Insights, atau juga kalau lihat di Scopus begitu banyak paper ya diterbitkan jurnal-jurnal bereputasi, paling banyak tuh dari Emerald yang mereka menulis paper ya dengan NVivo. Tidak terlalu lama sebenarnya, kalau bisa sebelum ya 7:30 kita akhiri, atau ya untuk kita jalan bersama aja nanti apa yang akan dibuat malam ini. Nah, memang syaratnya Ibu Tina sendiri juga ya, Pak Faisal, Pak Sabar itu sudah ada NVivo belum ya? Sudah Pak. Sudah Oke. Pak Faisal ada, Pak Sabar? Saya ada Pak. Oke, yang student versionnya. Ibu Tina? Belum Pak Gusti. Ya makanya lama ini kayaknya ini. Jadi data kualitatifnya kan sudah selesai COVID ya. Ibu sambil wawancara nggak selama ini? Belum Pak Gusti. Ya. Jadi ya, ekspektasi kita sambil menunggu ya response rate yang tinggi ya, diharapkan
bisa sambil wawancara gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Ini pengantar kita malam ini ya. Jadi menulis paper untuk jurnal itu sama seperti kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ke Ruteng. Ini di Flores ya. Saya grow up di sini SMP, SMA, dulu kuliahnya di sini pernah dosen di Kota Ruteng. Ini ada satu gunung tertinggi di Manggarai, 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi mobil kalau Pak Faisal bisa naik sampai atas tuh mobilnya, sampai ke atas gunung ya. Tapi memang ada 7 meter di puncak yang susah kalau mobil naik sampai di atas. Ya. Tapi menurut saya, meskipun jalan menuju ke puncak itu rata ya, nah, ini mendaki tetapi rata jalan aspalnya, rasanya memang tetap perlu tarik napas, perlu ambil napas yang baik di awal. Nah, jadi disinilah peran Pak Arta dan Mbak Amelia ini. Ya, Mbak Amelia. Jadi pada di awal ya, sebelum kita naik ke atas. Ya. Jadi kalau tarik napasnya salah-salah ini nggak akan sampai di atas, meskipun jalannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mendaki. Nah, pernapasan kita di perhentian pertama itu kita submit ya, kita submit paper dan saat kita submit sudah banyak proses sebelumnya. Nah, ini yang akan saya share malam ini. Share sebentar ya, kurang lebih 30 menit kita share ya bagaimana sesungguhnya ya persiapan-persiapan yang penting terkait isi, bahasa, organisasi papernya. Jadi kontennya, organizationnya, language ini kita siap. Itu pernapasannya, tarik napasnya di situ. Jadi kalau organization of writing yang nggak jelas, kohesivitasnya nggak jelas, itu pasti ya akan memberi efek ya yang kurang baik pada kontennya. Demikian ya, language-nya juga gitu. Jadi content, organization of the writing dan language-nya itu sangat penting, sangat vital sebelum kita submit. Nanti kita akan lihat secara sekilas. Nah, kalau ketiga aspek itu nggak dijaga dengan baik, pasti akan ditolak ya, oleh editor. Misalnya language-nya parah, gitu ya, bahasanya kurang ya akademik. Ini kita writing in English, but academic English. Gitu. Ya. Jadi pasti quality control, assurance-nya, editornya itu pasti akan menolak. Terutama juga kalau memang scope penulisannya tidak tepat dengan jurnalnya. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi biasanya ya sampai sini biasa scope-nya cross check juga ya, mungkin juga mereka akan melihat plagiarismenya dan lain-lain ya. Tapi jangan sampai kita hanya sampai di sini, kita nggak akan sampai di puncak Gunung Ranaka, nggak akan melihat ada laut di sebelahnya. Nah, ada laut di sebelahnya. Ini seperti Gunung Gamalama itu di Ternate itu ya, dan ya pemandangan. Kita hanya sampai di stasi pertama dan laporannya hanya 5% paper yang ditolak pada tahapan ini. Ya, jangan sampai paper kita ditolak dari sini, bagian dari 5%. Jadi karena itu content, organization, language ya of the papernya itu dijaga benar. Makanya perlu ada proofreading, ya revisi dari pembimbing, ya tim promotor. Ya, jangan sampai ketiga aspek tadi itu terlewatkan. Lalu sampai di sini ya kita bisa melihat ya Ruteng, kota Ruteng di sini. Nah, ya ini masih rendah, tapi pemandangan kotanya cukup bagus, kampung-kampung di bawahnya, dan di sebelah itu ada anak gunung yang baru bertumbuh tahun 1987. Jadi di sebelah itu dulu ada gunung Namparnos namanya, meletus tahun 87, dan pada saat gunung itu meletus tumbuh ini anaknya nih, nah, gunung yang sebelah bawah. Dan di bawah itu ada danau terbesar, danau besar sekali ya di pinggir jalan raya. Ya, tapi jangan hanya sampai di sini. Ya, ini memang punya sensasi sampai sini, pengalaman sampai di sini. Ya, tapi
Ini salah satu indikasi pernapasannya kurang bagus nih, belum sampai di atas. Nah, kita muter di gunung ini, muter. Nah, usahakan papernya ini ya lewat editor ya, melalui tahapan editor ya, sampai dikirim ke reviewers. Nah, malam ini saya sharing khusus, saya mereview beberapa paper yang ditulis dengan systematic literature review ya dengan metode Prisma ya. Tapi juga mereview beberapa paper yang pakai NVivo. Dan itu ada di Frontiers in Education, International Journal of Educational Development. Itu banyak beberapa paper yang saya review, nanti bisa akan menjadi contoh ya konten yang akan kita isi. Nah, lalu reviewsnya ya, editorial decisions ini biasanya ditolak di sini 45%, ditolak karena reviewernya sangat jeli. Nah, nanti kita akan lihat apa sih kenapa itu ditolak ya paper-paper itu. Jadi kalau bisa sampai di puncak tadi ya. Nah, jadi kalau sudah review biasanya ada proses revisi ya. Kalau bisa minor revision. Nah, ini bisa dilihat slide yang kedua saya. Nah, journal paper untuk systematic literature review atau bibliometric analysis ini terutama untuk deduktif ya, searching literature review, untuk searching. Nah, jadi kita searching ya, beda dengan researching. Kalau searching itu kita ya melakukan kajian terhadap literatur, melakukan kajian review. Ya, ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar tentang jenis-jenis literatur, cara menulis kajian literatur. Gitu. Nanti kita akan lihat dari papernya. Ya, malam ini kita beri tugas saja dulu, jangan terlalu banyak pengantar. Ya, jadi ini kalau pendekatan deduktif, ya kita perlu searching literatur. Nah, diharapkan dengan searching literatur itu nanti menghasilkan satu paper. Ya. Nah, beda lagi kalau nanti induktif, ya seperti Ibu Tina ya bisa nanti induktif karena dia sudah research site visit ya, dia sudah ada data lapangan plus intuitif. Jadi ini pada tahapan awal penelitian kita ya perlu kita searching literatur dan bisa menghasilkan paper. Oke, jadi kapan ya di using ini saya tidak perlu ini, nanti saya share ini ke Pak, nanti kita ya akan dapatkan. Jadi NVivo ini bisa membantu setiap peneliti kuanti, kuali atau mixed methods. Nah, bagi di sini nggak ada yang ikut klaser ini. Nah, klaser ini berat ini untuk mahasiswa kualitatif. Tapi banyak sekali peneliti kualitatif mengikuti klaser ini, mereka tidak menggunakan NVivo. Ya. Tetapi sebagian besar menggunakan NVivo karena mereka mau membangun konsep baru. Dan NVivo bisa memisahkan mana konsep yang diperoleh dari data dan mana konsep yang diperoleh dari literatur. Ya, namun kalau kita baca paper-paper yang ditulis oleh konstruktivis, grafik-grafiknya kurang. Mereka karena ketajaman analisisnya yang penting. Gitu ya. Nah, ini kita lebih banyak ikut Strauss ini. Ini mahasiswa S3 silakan ini. Siapa aja yang melakukan riset kualitatif yang penting kredibel. Mulai dengan pertanyaan penelitian, ya nanti dalam bibliometric analysis pun kita harus mulai dengan pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab. Tapi fokus pada satu topik saja, satu topik. Misalnya saya tadi sharing dengan Pak Sabar ya 2 bulan ini saya mengumpulkan ada sekitar 278 paper tentang transformasi digital perguruan tinggi. Tapi setelah saya diseleksi hanya ada 125 paper. Dari 125 paper ini yang akan kita masukkan di SPSS ya, di SPSS lalu nanti diolah secara kualitatif dan NVivo. Nah, ini
Saya tidak perlu jelaskan ini panjang lebar ya, tapi di sini yang secondary qualitative data ini. Kita tidak akan menulis berdasarkan sosial media, tetapi di Emerald banyak sekali paper ini ditulis berdasarkan Twitter, ya, datanya dari Twitter, yang di capture dari Twitter. Ya. Ini banyak, terutama Twitter ini. Outlook, ya, web page juga ada banyak paper di sektor pariwisata yang dari web page. Ini Pak Faisal ini ya, dia machine learning yang bagus, ya, orang IT, ya, sudah banyak paper ya, ini dari web page juga bisa, ya, dokumen-dokumen. Jadi kita nanti mungkin dari paper jurnal ya, secondary ya, paper dari paper jurnal. Tapi harus ditentukan dulu topik apa yang. Jadi kita manfaatkan ya penduduk dunia yang menggunakan ya sosial media ini sampai April 2022. Kita lihat ini mayoritas penduduk dunia menggunakan mobile phones, internet users, ya, aktif social media users, secondary data. Jadi ini penting kita lihat. Ini kita manfaatkan semua ini ya, social platform. Ini saya lebatkan saja social media users, ya, daily time on social media. Ini data-data sampai April 2022 ini YouTube. Jadi bisa juga dari YouTube ya, bawa ke NVivo, tetapi bukan fokus kita. Ini juga ini latar belakang aja mengapa kita ya ini semua ini saya percepat. Nah ini juga untuk penggunaan ini saya tidak perlu. Jadi bibliometrik, ya, usahakan kita pakai Mendeley ya. Ini semua yang kompatibel dengan NVivo ya, semua ini. Kalau pakai online survei Monkey langsung masukkan ke NVivo. Qualtrics, SPSS juga, Excel semua masukkan ke NVivo. Nah, makanya pada tahapan minggu ini saya berharap coba kita kumpulkan nanti papernya dulu, paper semua masukkan ke Mendeley ya. Tapi paper khusus satu ya. Nanti silakan kalau mau ambil dari Scopus, nanti kita akan lihat contoh yang saya ambil. Ini nanti data manajemen nanti kita buat di NVivo, data analisisnya, data visualization. Nah, ini kita capture, ini nanti ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar cara memasukkannya semua. Nanti ke NVivo-nya nanti mudah sekali. Yang penting seleksi dulu paper-paper dari Scopus, bisa dari Scopus ditambah lagi dengan yang lain ya, bisa dari database yang lain kalau mau ditambah. Tapi Web of Science itu nggak ada ya, tapi kalau bisa diakses juga sangat baik. Lalu kita nanti bisa journal paper saja, tapi bisa juga ditambahkan dengan conference proceeding kalau mau dengan book chapters yang ada di Scopus database. Nah, ini preliminary, ini nanti proses-proses analisisnya yang di NVivo, ya. Tapi saya tidak jelaskan sekarang, nanti sambil praktek saja di NVivo. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini diharapkan tidak hanya malam ini, tapi kelompok ini diusahakan nanti sebulan, paling lambat 2 bulan nanti. Harus sudah ada draft yang bisa ditulis bersama proses-prosesnya, sehingga nanti pada saatnya kita melakukan cross case analysis, kita menggunakan tematik atau kualitatif content analysis. Saya juga sedang bimbing satu mahasiswa sedang ambil S3 di Sydney Uni, orang Arab ya, dengan kualitatif content analysis, disertasi, bukan bimbing sebagai co-supervisor ya, kecuali yang bimbing formal tuh mahasiswa S3 di UiTM di Malaysia, karena dia minta NVivo, profesornya di sana minta cari yang bisa kuasai NVivo, dan mereka minta secara formal, sehingga saya jadi salah satu co-promotor beliau. Nah, ini semua nanti yang akan kita lakukan dengan NVivo. Yang penting ada datanya, ada data yang kita lihat. Matriks coding juga cross tabs, nanti kita akan buat mind mapping project. Jadi kalau Bapak Ibu ke Emerald Insights, ketik aja satu topik, misalnya
Sustainable Competitive Advantage dengan NVIVO. Akan keluar semua paper-paper yang sudah menggunakan NVIVO terkait topik itu. Ya. Lalu hal yang penting tadi ya yang saya mau garis bawahi malam ini ya read the instructions. Ini Pak Arta ini jagonya ya, Bu Amelia ya. Ini mereka ini before you write use ada kadang-kadang di Indonesia mereka siapkan template ya. Tapi kalau kita submit paper ke jurnal-jurnal yang reputasi itu nggak perlu pakai template. Kirim aja satu spasi, kirim aja Word-nya otomatis ya. Pakai Scholar One itu mereka cepat ya. Ini yang Pak, yang catatan-catatan saya. Nah, ini juga bahasa tadi yang saya sebutkan di awal, ya. Selain konten, ya kita pikirkan organization and language of writing. Nah, ini kutipan ini penting, ya. Salah satu hal yang paling penting dalam penulisan bahasanya. The vigorous writing is concise. Concise. The sentence should contain no unnecessary words. Paragraph, no unnecessary sentences. For the same reason that a drawing should have no unnecessary lines and a machine no unnecessary parts. Nah, mobil ini nggak ada bagian suku cadang mobil yang nggak diperlukan. Nah, ini bukan berarti kita menggunakan kalimat simple ya atau menghindari detail, tetapi memang setiap kata itu memberi makna. Ya, ada pemaknaan. Nah, oke, bagi Arisa ini hal-hal yang penting. Nah, saya mau garis bawahi sedikit mengapa paper itu ditolak. Nah, paper-paper yang paling penting dalam konteks pengalaman saya untuk menulis, memang nggak jelas kontribusinya terhadap perkembangan literatur saat ini. Ini yang apalagi kalau menulis Q1, Q2, fail to fill the gap in the current existing knowledge, fail to replicate previous studies in developed countries, fail to expanding knowledge. Expanding knowledge maksudnya kalau orang sudah banyak menulis tentang leadership, kita mungkin akan fokus ke women leadership. Orang sudah banyak menulis tentang kewirausahaan, kita expanding knowledge-nya ke women entrepreneurship. Dari aplikasi studi biasanya mahasiswa S2 mereka meneliti kembali ya topik-topik yang sudah diteliti biasanya di negara maju ya karena masih sedikit di negara berkembang. Tapi untuk level S3 harusnya itu harus filling the gap in the current existing knowledge atau literature gitu. Nah, ini kalau tidak bisa ditulis di introduction dari papernya ya akan susah nanti kontribusinya. Lalu berkaitan dengan itu ya memang filling the gap ya, bisa research problemnya juga understudied ya, to know previous studies, gitu. Efisiensi metode penelitiannya, jadi atau inkonsistensi, kontroversi, studi-studi atau hasil penelitian terdahulu sehingga kita bisa meneliti ulang. Nah, jadi juga poor research design and methods. Nah, ini validity and reliability standards-nya tidak global ya, ada yang masih pakai korelasi Pearson untuk menguji validitas ya, lalu standar reliabilitas juga 0,6 dibilang baik gitu. Itu standar-standar itu yang mungkin lalu poor data collection akan terlihat dari narasinya, penuliskannya. Inappropriate explanation of methods and analysis. Oke, saya tidak akan ini terlalu panjang ini, tapi baik kalau malam ini kita akan fokus coba ke Scopus saja. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah terbiasa dengan download paper dari Scopus. Ya, kalaupun tidak ada, ya tidak bisa di-download dari Scopus. Silakan mungkin ya pakai apa saja database yang lain supaya bisa dapatkan paper itu. Dan minggu depan kita akan lihat lagi. Banyak sebenarnya hal yang bisa kita bicarakan. Nah, nanti proses kerjanya Bapak Ibu ini akan seperti ini. Nah, ini satu contoh ya, saya share satu project.
sebenarnya tadi kalau Ibu Sukma hadir, dia bisa share ya studi meta systematic literature review yang dia gunakan, tapi dengan pendekatan bibliometric analysis. Kemarin siang dan pagi dia sudah tunjukkan dengan saya, itu sudah sangat bagus progresnya. Nah, tapi saya akan coba simulasikan. Nanti akan seperti ini nanti, Pak Ibu. Ini paper-paper saya sudah seleksi dari Scopus ya. Ini ada 126 paper. Nah, ini tugas Bapak Ibu minggu ini, misalkan ya. Fokus satu topik ya, Pak. Sabar ya, fokus ya satu topik. Dan memang mesti ambil dari Scopus dengan kata kunci tertentu. Nah, ini kata kunci yang saya pakai di Scopus. Ini kata leadership, gitu ya, leadership, lalu digital transformation, higher education. Ini dari 400-an itu saya peroleh, ini saya screening ini dapat 120 yang relevan. Nah, nanti output yang kita hasilkan dari sini dengan proses nanti ya kita akan jalan bersama. Ini kita misalnya explore ya, explore files, satu atribut, ya, kita bisa melihat misalnya metode penelitian di dalam paper-paper ini. Metode penelitian dalam paper ini. Jadi prosedur ini ya akan menghasilkan output seperti ini. Ya, kita bisa dilihat ini Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti kita menghasilkan, oh ini dari dalam 10 tahun terakhir, ini dari 2012 sampai 2022, karena ada satu review sampai tahun 2012, maka saya coba melanjutkan review tersebut. Ya, dari 2012 sampai tahun 2021, tapi ini sampai pertengahan Mei 2022 ini paper-paper. Ini nanti kita akan lihat ya. Oh ini berarti ini ada studi kualitatif, mixed methods, kuantitatif, lalu ada review paper. Di sini ada 28% ini kalau kita highlight ini paper-paper yang review ya. Ini nanti kita bisa lihat nanti. Ya kalau nanti kita lihat ini, oh ini attribute values, ini studi di China tahun 2002. Ini proses ini nanti akan kita lihat bersama. Lalu hal lain yang kita bisa lihat misalnya paper-paper ini di negara mana saja misalnya. Nah, ini kita tampilkan misalnya referensinya, originnya. Ya. Lalu kita finish. Ya, ini seperti ini tampilannya. Oh, ini dari negara-negara ini. Ini ada prosedurnya yang nanti mudah kita lakukan bersama. Ya. Tapi tugas kita, ya Bapak Ibu, ya kita coba dulu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Tadi dari 126 paper yang dimasukkan ke NVivo itu, Pak, agar bisa ditampilkan grafik ataupun tematiknya tadi itu, apakah setiap paper tadi itu kita indeks dulu, Pak, data-datanya dari originalnya dari negara mana, kemudian metodenya apa, begitu, Pak? Atau itu memang sudah bisa dibaca sendiri oleh NVivo itu? Dibaca sendiri oleh NVivo, tetapi ada prosedur manual yang dibuat di NVivo itu, tetapi agak lama. Ya, sebaiknya kita buat di Excel, ya ada yang buat di Excel ringkasannya, tapi bisa juga buat di SPSS. Nah, jadi saya sendiri saya buat di Excel di SPSS. Ini saya buka SPSS ya. Akan lebih mudah dimasukkan ke NVivo. Tapi bisa dibuat di NVivo juga, bisa langsung. Tapi kita capture dulu, karena nanti banyak prosedur lain nanti yang dibuat di NVivo untuk menganalisis isinya, ya kualitatif content analisisnya. Nah, tapi untuk data demografis tadi, ya untuk tren ini saya simpan di sini. Ini saya buat di SPSS ini, authors ya, nama-nama authors, tahunnya, ya.
originnya, negaranya, nama jurnalnya, kemudian nama publishernya, metodenya apa. Ini bisa ditulis di sini dulu terlebih dahulu. Ini hanya untuk data demografisnya, tapi bisa langsung buat di NVivo juga sama, tetapi akan lebih mudah kalau di sini. Nah, kenapa kita tulis di sini? Itu supaya nanti memudahkan kita dalam cross case analysis, ya. Tetapi yang tidak bisa dibuat di SPSS nanti codes-nya. Nah, codes ini hasil misalnya digital kompetensi, digital innovation, nanti digital leadership-nya, lalu digital transformation itu seperti apa ya, misalnya ini kita bisa buat di sini digital transformation approaches-nya ya, approach pendekatan yang ada. Nanti ini kita akan lihat nanti pada saat Bapak Ibu buat sistem. Lalu challenges-nya, lalu domainnya yang tadi saya bilang dengan Pak Sabar. Ini hal-hal ini nanti kompetisinya seperti apa, customers-nya, data innovation-nya seperti apa. Nah, ini nanti panjang. Tapi tugas kita minggu ini tolong kita coba siapkan dulu bahan mentahnya. Nanti kita WA saja grup, nanti bisa lewat Pak Arta. Terima kasih Pak Gusti atas pemaparannya. Jadi nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi kecil ya melalui WhatsApp grup ya. Saya izin share WhatsApp grup yang sudah saya buat bersama Pak Gusti. Silakan Bapak Ibu join melalui Zoom atau melalui link invitation-nya saya kirim lewat chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Gusti untuk fine tuning papernya Bapak Ibu. Jadi ya saya setuju banget ya dengan Pak Gusti. Jadi setelah proposal gitu ya, mungkin atau pada saat kita menyiapkan proposal memang hasil bibliometrik ini sebenarnya publishable. Jadi saya juga melihat beberapa prominent jurnal juga mulai accept bibliometrik, tapi nggak boleh bibliometrik biasa gitu, tapi bibliometrik yang dikombin dengan content analysis. Jadi saya rasa materi dari Pak Gusti ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, dan menjadi fundamental buat Bapak Ibu nanti juga pada saat ini melakukan riset mandiri Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gusti yang sudah bersedia meluangkan waktu ya dalam webinar hari ini, malam ini ya, dan sesi coaching nanti ya selama sebulan ini. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk meminta bantuan kita untuk menyelesaikan ya publikasi Bapak Ibu ya di BINUS itu kita selalu full support sebenarnya ya. Jadi tolong dimanfaatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga lancar.